I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 kelas 4E yang beranggotakan Melvin Fahrul, kemudian Meliana Sabrina, Randy Dermawan, dan saya sendiri yaitu Rosida. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi biner, kemudian ada grup Waida, semi grup, dan Moleida. Baik, mungkin langsung saja untuk yang pertama yaitu operasi biner yang akan dijelaskan oleh Meliana. Kepadanya dipersilakan. Definisi operasi biner. Kita misalkan G tidak boleh himpunan kosong. Suatu operasi biner pada G merupakan suatu fungsi dari G dikali G menghasilkan G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan bintang, maka operasi A bintang B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B elemen G kali G ke C elemen G. Contoh yang pertama, diberikan A min 1,1 dan operasi perkalian aritmatika. Tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmatika tersebut merupakan operasi biner pada himpunan A. Penyelesaiannya, produk kartesius dari A dikali A sama dengan himpunan min 1, min 1, min 1,1, 1, min 1, 1,1, sehingga A, B menghasilkan C diperoleh min 1, min 1 menghasilkan 1, 1, min 1 menghasilkan min 1, min 1 kali 1 menghasilkan min 1, 1 kali 1 menghasilkan 1. Seperti tabel di samping. Karena C sama dengan min 1,1, maka C elemen A dengan demikian A, B elemen A kali A ke C elemen A, maka operasi perkalian aritmatika merupakan suatu operasi biner pada A. Contoh kedua, diberikan A min 1,1 dan operasi penjumlahan aritmatika. Tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmatika tersebut bukan operasi biner pada himpunan A. Produk kartesius dari A dikali A, himpunan min 1,1, min 1,1, 1,1, sehingga A, B menghasilkan C diperoleh min 1 sama dengan min 2. 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. 1 tambah 1 sama dengan 2, seperti di tabel. Karena C sama dengan min 2,0,2 dan C bukan elemen A, dengan demikian A, B elemen A kali A untuk operasi penjumlahan aritmatika bukan suatu operasi biner. Contoh 3. Diberikan suatu himpunan bilangan bulat Z dan suatu operasi A, operasi pengurangan B, didefinisikan 2A plus B dikurang AB untuk setiap A, B elemen Z. Tunjukkan bahwa operasi pengurangan merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat. Jawab, berdasarkan definisi operasi biner, bahwa suatu operasi biner pada himpunan bilangan bulat merupakan suatu fungsi dari Z dikali Z menghasilkan Z, sehingga akan merupakan operasi biner pada Z yang berlaku A sama dengan untuk pemetaan A, B elemen Z kali Z ke C elemen Z. Perhatikan bahwa produk kartesius dari Z dikali Z sama dengan 1, min 1, titik titik 1, 100, titik titik min 100,90.
Nah, karena Z merupakan himpunan tak terhingga, maka Z kali Z merupakan himpunan tak berhingga. Nah, kita ambil sebarang A elemen Z. Akan dibuktikan bahwa 2A elemen bilangan bulat. Di kasus yang pertama, untuk A elemen Z, maka 2A sama dengan A tambah A elemen Z. Kasus yang kedua, untuk minus A elemen Z, maka min A tambah min sama dengan min 2A elemen Z. Kasus yang ketiga, untuk A sama dengan 0, maka 2 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0 elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 1, 2, 3 di atas, maka terbukti bahwa untuk setiap A elemen bilangan bulat, maka 2A elemen bilangan bulat. Selanjutnya, kita ambil sebarang A, B, elemen bilangan bulat. Akan dibuktikan bahwa 2A tambah B elemen bilangan bulat. Kasus 4, kita misalkan A, B elemen bilangan bulat positif. Maka A tambah B sama dengan 2A tambah B elemen bilangan bulat. Kasus yang kelima, kita misalkan A, B elemen bilangan bulat negatif. Maka minus A tambah minus A tambah minus B sama dengan 2 dikali minus A tambah minus B elemen bilangan bulat. Kasus yang keenam, kita misalkan A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat negatif. Maka A tambah minus B sama dengan 2A ditambah minus B elemen bilangan bulat. Kasus yang ketujuh, kita misalkan A elemen bulat positif. Maka minus A tambah minus A ditambah B elemen bilangan bulat. Yang kedelapan, kita misalkan A elemen bilangan bulat positif dan B elemen 0, maka A ditambah A tambah B sama dengan A tambah 0 sama dengan 2A elemen bilangan bulat. Kasus yang ke-9, kita misalkan A elemen bilangan bulat negatif dan B elemen bilangan bulat 0. Maka minus A tambah min A tambah B sama dengan minus A tambah minus A tambah sama dengan 2 minus A elemen bilangan bulat. Kasus yang ke-10, kita misalkan A elemen 0 dan B elemen bilangan bulat positif, maka A tambah B sama dengan 0 tambah 0 tambah B sama dengan B elemen bilangan bulat. Kasus yang ke-11, kita misalkan A elemen bilangan bulat. A elemen 0 dan B elemen himpunan bilangan bulat negatif, maka A tambah minus B sama dengan 0 tambah minus B sama dengan minus B elemen bilangan bulat. Kasus yang ke-12, misalkan A elemen 0 dan B elemen 0, maka A tambah B sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 dan sama dengan 0 elemen bilangan bulat. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan kasus 4 sampai dengan kasus 12 di atas, maka terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, 2A tambah B elemen bilangan bulat. Selanjutnya, ambil sebarang A, B elemen bilangan bulat. Akan dibuktikan bahwa A, B elemen bilangan bulat. Kasus yang ke-13, kita misalkan A, B elemen bilangan bulat positif, maka A, B elemen bilangan bulat.
Kasus 14, kita misalkan A, B elemen bilangan bulat negatif, maka minus A bilangan bulat. Kasus yang ke-15, kita misalkan A elemen bulat bilangan bulat negatif, maka A minus B sama dengan minus AB elemen bilangan bulat. Kasus 16, kita misalkan A elemen bilangan bulat negatif dan B elemen bilangan bulat positif. Maka minus A, B sama dengan min AB elemen bilangan bulat. Kasus 17, kita misalkan A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan 0. Maka AB sama dengan A dikali 0 sama dengan 0 elemen Z atau elemen bilangan bulat. Kasus 18, kita misalkan A elemen bilangan bulat negatif dan B elemen 0, maka minus A, B sama dengan minus A dikali 0 sama dengan 0 elemen bilangan bulat. Kasus 19, kita misalkan A elemen 0 dan B elemen bilangan bulat positif, maka AB sama dengan 0B. 0 dikali B sama dengan 0 elemen bilangan bulat. Kasus ke-20, kita misalkan A elemen 0 dan B elemen bilangan bulat negatif, maka AB sama dengan 0 dikali minus B sama dengan 0 elemen bilangan bulat. Kasus 21, misalkan A elemen 0 dan B elemen 0, maka AB sama dengan 0 dikali 0 sama dengan 0 elemen bilangan bulat. Berdasarkan kasus 13 sampai dengan kasus 21 di atas, maka terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, AB elemen bilangan bulat. Ambil sebarang AB elemen bilangan bulat, akan dibuktikan bahwa 2A plus B dikurang AB. Berdasarkan kasus 1 sampai dengan kasus 21, terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, 2A ditambah B min AB elemen bilangan bulat. Dengan demikian, A operasi pengurangan B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B elemen Z dikali Z ke C elemen bilangan bulat. Operasi pengurangan merupakan operasi biner pada Z atau bilangan bulat. Contoh keempat, diberikan Z3 sama 0,1,2 dan operasi penjumlahan 3 didefinisikan operasi penjumlahan modulo 3. Tunjukkan bahwa operasi penjumlahan 3 merupakan operasi biner pada bilangan bulat. Jawab, berdasarkan definisi operasi biner, bahwa suatu operasi biner pada Z3 merupakan suatu fungsi dari Z3 dikali Z3 menghasilkan Z3. Sehingga akan ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan 3 merupakan operasi biner pada Z3 yang berlaku A, operasi penjumlahan 3B sama dengan C, merupakan suatu pemetaan A, B elemen Z3 dikali Z3 ke C elemen Z3. Produk kartesius dari Z3 dikali Z3 sama dengan 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2, sehingga A, B menghasilkan C diperoleh 0 tambah 0 menghasilkan 0. 0 tambah 2 menghasilkan 2, 1 tambah 1 menghasilkan 2, 2 tambah 0 menghasilkan 2, 2 tambah 2 menghasilkan 1,
0 tambah 1 menghasilkan 1, 1 tambah 0 menghasilkan 1, 1 tambah 2 menghasilkan 0, 2 tambah 1 menghasilkan 0. Perhatikan bahwa 3 sama dengan 0. 3 atau 3 sama dengan 3 kali 1 tambah 0. 4 sama dengan 1. Mau 3 atau 4 sama dengan 3 kali 1 tambah 1. Nah, karena C sama dengan 0,1,2, maka C elemen Z3. Dengan demikian, A, B elemen Z3 kali Z3 ke C elemen Z3, maka operasi penjumlahan 3 merupakan suatu operasi biner pada Z3. Latihan soal 1, 2, 3, dan 4 di atas, apa yang kalian simpulkan tentang operasi biner elemen lain dari gabungan dua elemen serta suatu operasi yang mengamankan antara satu himpunan dengan tepat ke satu himpunan yang lainnya. Dengan himpunan tersebut merupakan himpunan yang tak kosong. Atau operasi biner adalah suatu fungsi dari G ke G menghasilkan G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan bintang, maka operasi A bintang B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B elemen G dikali G ke C elemen G. Selanjutnya ada sifat ketertutupan. Definisinya, himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang. Jika untuk setiap A, B elemen H, maka A bintang B elemen himpunan H. Contoh 5. Himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan plus merupakan himpunan bilangan rasional positif, tidak tertutup terhadap operasi pengurangan min. Latihan soal kedua. Berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Contoh sifat ketertutupan yang pertama. Penjumlahan bilangan bulat adalah tertutup. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A tambah B juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua, perkalian matriks adalah tertutup. Jika A dan B adalah dua buah matriks, maka hasil perkalian AB juga merupakan sebuah matriks. Bukan contoh tertutupan. Yang pertama, pengurangan bilangan asli bukanlah tertutup. Misalnya, jika 3 dan 5 adalah bilangan asli, maka 3 dikurang 5 sama dengan minus 2, yang bukan bilangan asli. Sehingga pengurangan bukanlah bilangan asli. Bilangan asli bukanlah tertutup. Yang kedua, pembagian oleh 0 pada himpunan bilangan real bukanlah tertutup. Kita misalkan, jika A adalah bilangan real, maka A per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Baik, selanjutnya yaitu sifat asosiatif yang akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada definisi mengenai sifat asosiatif. Suatu operasi biner bintang pada himpunan H yang terkosong berlaku sifat asosiatif apabila di mana A, B, C itu merupakan elemen dari himpunan H. Nah, berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B kemudian bintang C. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena setiap A, B, C yaitu merupakan elemen bilangan bulat. Berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini artinya setiap bilangan bulat itu yang dengan operasi penjumlahan maka akan selalu bersifat asosiatif. Nah, kemudian yang kedua, operasi perkalian pada bilangan bulat berlaku sifat asosiatif karena setiap A, B, C yang elemen bilangan bulat
berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, mohon maaf ini kurang C-nya ya. Kemudian operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini ada latihan soal sekaligus pembuktian dari contoh yang ketiga tadi. Untuk soalnya yaitu periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini menggunakan tabel penjumlahan modulo 6. Bisa diperhatikan di sini untuk tabelnya. Kemudian, maka akan dibuktikan bahwa berlaku asosiatif pada operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6. Nah, kita ambil sembarang untuk setiap A, B, C, yaitu bilangan anggota bilangan bulat 6. Misal, untuk kasus 1, kita ambil untuk A-nya itu 3, kemudian B-nya 3, C-nya 5, yang mana A, B, C ini merupakan anggota bilangan bulat 6. Nah, maka kita substitusikan bilangan tadi yang telah kita pilih ke dalam A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, maka di sini ada 3 ditambah 3, kemudian ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 5. Hasilnya yaitu 5 sama dengan 5. Nah, maka untuk kasus 1 ini terbukti bilangan ini termasuk asosiatif. Kemudian untuk kasus yang kedua, kita ambil untuk A-nya itu 0, kemudian B-nya itu 2, C-nya itu 1, di mana A, B, C ini merupakan anggota bilangan bulat 6. Maka kita substitusikan bilangan tersebut ke dalam A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dengan modulo 6. Maka kita menghasilkan di sini hasilnya yaitu 3 sama dengan 3. Nah, untuk kasus 2 juga terbukti ya bahwa ini adalah asosiatif. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 terhadap bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, yang dimana berikan 5 contoh lain yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, yang pertama di sini ada contoh himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Misalkan, kita ambil sembarang bilangan bulat, yaitu untuk A-nya itu 2, B-nya itu 1, C-nya itu 3, yang dimana A, B, C-nya ini merupakan anggota bilangan bulat. Nah, kita substitusikan ke dalam rumusnya, sehingga menghasilkan di sini 2 sama dengan 2. Nah, karena ini hasilnya sama, kiri dan kanan, maka ini terbukti asosiatif. Kemudian yang kedua yaitu himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan. Nah, di sini kita ambil sembarang untuk A-nya itu sama dengan setengah, untuk B-nya itu 1/3, dan untuk C itu 1/4, yang dimana A, B-nya ini merupakan anggota bilangan rasional. Maka kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga kita menghasilkan hasil akhirnya yaitu 13/12 sama dengan 13/12. Maka terbukti untuk contoh yang kedua ini berlaku sifat asosiatif. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian. Nah, tadi kan untuk operasi penjumlahan. Kali ini untuk operasi perkalian. Kita ambil sembarang untuk A-nya itu setengah, B-nya itu 1/3, dan C-nya itu 1/4, yang dimana A, B, C-nya ini merupakan anggota bilangan rasional. Kemudian kita substitusikan, sehingga menghasilkan hasil akhirnya yaitu 1/24 sama dengan 1/24, sehingga ini terbukti berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang keempat yaitu himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Nah, kita ambil sembarang untuk A-nya itu 2, B-nya itu 5, dan C-nya itu 6. Yang dimana untuk
setiap A, B, C ini merupakan anggota bilangan asli. Kemudian kita substitusikan sehingga menghasilkan akhirnya itu 13 sama dengan 13. Sehingga terbukti bahwa himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Nah, kemudian yang kelima yaitu himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian. Nah, kita ambil sembarang untuk A-nya itu 2, B-nya 5, dan C-nya itu 6. Yang dimana A, B, C-nya ini merupakan anggota bilangan asli. Kita substitusikan lagi ke dalam rumusnya, sehingga menghasilkan 60 sama dengan 60. Bahwa dapat kita simpulkan, himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian ini berlaku sifat asosiatif. Kemudian di sini ada soal yang ketiga, yaitu berikan 5 contoh yang bukan menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan operasi binär tertentu. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, himpunan bilangan asli dengan operasi pengurangan. Nah, kita ambil sembarang untuk A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 3, C-nya 4. Yang dimana A, B, C-nya ini merupakan bilangan asli. Lalu kita substitusikan ke dalam A dikurangi B dikurangi C sama dengan A dikurangi B dikurangi C, sehingga menghasilkan hasil akhirnya yaitu minus 5 dan 3. Nah, ini kan hasilnya beda ya, jadi tidak sama dengan. Maka terbukti untuk bilangan asli dengan operasi pengurangan ini tidak berlaku asosiatif. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu himpunan bilangan rasional dengan operasi pengurangan. Kita ambil sembarang untuk A-nya itu 1/2, B-nya itu 1/3, dan C-nya itu 1/4. Untuk setiap A, B, C-nya ini merupakan anggota bilangan rasional. Maka kita substitusikan sehingga menghasilkan akhirnya itu minus 1/12 dan 5/12. Nah, ini hasilnya tidak sama dengan. Maka terbukti untuk bilangan rasional dengan operasi pengurangan ini tidak berlaku sifat asosiatif. Kemudian contoh yang ketiga, himpunan bilangan cacah dengan operasi pengurangan. Nah, kita di sini ambil sembarang untuk A-nya itu 0, B-nya itu 3, dan C-nya itu 4. Untuk setiap A, B, C-nya ini merupakan bilangan cacah. Nah, kita substitusikan sehingga menghasilkan akhirnya itu minus 7 dan 1. Nah, ini hasilnya tidak sama dengan, maka terbukti bahwa bilangan cacah dengan operasi pengurangan ini tidak berlaku asosiatif. Kemudian ini contoh yang keempat, himpunan bilangan bulat dengan operasi pengurangan. Ini untuk bilangan bulat 5 ya, teman-teman. Kemudian kita ambil sembarang untuk A-nya itu 2, B-nya itu 3, dan C-nya itu 4. Dengan A, B, C-nya ini merupakan anggota bilangan bulat 5. Kemudian kita substitusikan sehingga menghasilkan min 5 dan 3. Nah, ini tidak sama dengan, maka terbukti bahwa bilangan bulat 5 dengan operasi pengurangan ini tidak berlaku asosiatif. Kemudian himpunan bilangan bulat 6 dengan operasi pengurangan. Nah, di sini kita ambil sembarang untuk A-nya itu 0, B-nya itu 3, dan C-nya itu 5. Yang dimana A, B, C-nya ini merupakan anggota bilangan bulat 6. Kita substitusikan sehingga menghasilkan min 8 dan 2. Nah, ini tidak sama dengan, maka terbukti untuk bilangan bulat 6 dengan operasi pengurangan ini tidak berlaku asosiatif. Oke, baik, selanjutnya ini ada elemen identitas. Di sini ada definisi yang dimana elemen atau anggota E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi binär bintang. Apabila berlaku E bintang A sama dengan A dan A bintang E sama dengan A. Untuk setiap A-nya itu anggota himpunan H. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat, karena setiap A ini merupakan anggota bilangan bulat dan berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A.
Nah, ini artinya setiap bilangan bulat pada operasi penjumlahan ini maka berlaku identitasnya yaitu 0. Misal kita contohnya itu bilangan bulatnya itu 1, maka 1 ditambah 0 akan sama dengan 1, dan 0 ditambah 1 itu akan sama dengan 1. Kemudian yang kedua ini ada 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian bilangan bulat. Karena untuk setiap A ini merupakan anggota bilangan bulat, berlaku A dikali 1 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Nah, ini sama kayak operasi penjumlahan, hanya ini untuk operasi perkalian ini elemen identitasnya yaitu 1. Misal kita ambil contoh untuk bilangan bulatnya itu bilangan 2. Maka untuk 2 dikali A, maka untuk 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan 1 dikali 2 itu akan sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6. Karena untuk setiap A ini merupakan elemen bilangan bulat 6 dan berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Baik, di sini ada latihan soal 4 yang dimana diberikan U10 yaitu 1, 3, 7, dan 9 dan operasi perkalian modulo 10. Nah, di sini pertanyaannya yaitu apakah U10 ini berlaku sifat ketertutupan, asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Nah, untuk membuktikannya, yang pertama kita menggunakan tabel Cayley. Maka di sini diperoleh ya untuk tabelnya bisa diperhatikan. Nah, berdasarkan tabel Cayley ini dapat disimpulkan yang pertama, U10 pada operasi perkalian modulo 10 ini berlaku sifat ketertutupan, di mana himpunan U10 jika dioperasikan dengan perkalian modulo 10 akan menghasilkan anggota himpunan U10 itu sendiri sesuai definisi ketertutupan. Nah, misal untuk 1 ditambah 1 maka hasilnya ada 1. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 3. Kemudian 1 ditambah 7 hasilnya 7, dan 1 ditambah 9 itu hasilnya 9. Nah, kemudian yang kedua itu kita menentukan apakah ini berlaku sifat asosiatif. Kita ambil sembarang, misal untuk A-nya itu 3, kemudian B-nya itu 7, C-nya itu 9, yang dimana setiap A, B, C-nya ini merupakan anggota bilangan U10 dengan operasi perkalian modulo 10. Nah, maka kita substitusikan ke dalam A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sehingga menghasilkan hasil akhirnya yaitu 9 sama dengan 9. Nah, maka terbukti bahwa U10 ini berlaku sifat asosiatif. Kemudian, setelah itu kita menentukan apakah U10 ini memiliki elemen identitas. Nah, jika dilihat ya, untuk U10 ini memiliki elemen identitas pada anggota 1 yang dimana merupakan elemen bilangan U10 terhadap modulo 10. Karena sesuai definisi identitas yaitu jika ada A elemen S di mana A dikali E sama dengan A yang merupakan anggota S. Jadi baris ke-1 pada tabel U10 di atas hasilnya tetap 1, 3, 7, 9. Yang dimana itu merupakan semua elemen U10. Kemudian yang kedua, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu memiliki elemen identitas. Kemukakan alasannya. Yang pertama, himpunan bilangan caca dengan operasi penjumlahan. Misal kita ambil sembarang A yaitu 3, yang dimana A ini merupakan anggota bilangan caca. Nah, ini memiliki identitas yaitu 0. 0 ini merupakan anggota bilangan caca, maka untuk A ditambah 0 sama dengan A. Atau kita substitusikan untuk A-nya ini berarti 3, maka 3 ditambah 0 yaitu sama dengan 3. Nah, maka identitasnya yaitu 0. Kemudian himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian.
Misal, kita ambil sembarang untuk bilangan aslinya yaitu D sama dengan 9. Yang dimana D ini merupakan anggota bilangan asli. Nah, ini mempunyai elemen identitas 1. Karena tadi kan perkalian ya. Maka jika dicontohkan ini 1 dikali 9 itu akan menghasilkan 9. Dan 9 dikali 1 ini akan menghasilkan 9 juga. Kemudian yang ketiga yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Memiliki identitas yaitu 0, karena ini operasi penjumlahan ya. Kemudian himpunan bilangan real dengan operasi perkalian memiliki identitas yaitu 1. Kemudian himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian mempunyai identitas yaitu 1. Kemudian di sini ada latihan, kemudian di sini ada soal yang ketiga yaitu berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu yang tidak memiliki elemen identitas. Kemudian kemukakan alasannya. Yang pertama yaitu himpunan bilangan bulat positif dengan operasi pengurangan. Tidak ada elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada bilangan bulat positif A yang memenuhi A dikurangi X sama dengan X dikurangi A sama dengan X untuk setiap bilangan bulat positif X. Misal kita contoh mengambil untuk bilangan bulatnya itu 2. Kemudian elemen identitasnya misal 1. Nah, ketika 1 dikurangi 2, itu hasilnya tidak sama dengan 2 dikurangi 1. Maka tidak ada elemen identitas pada operasi pengurangan dengan bilangan bulat positif. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu himpunan matriks 2 kali 2 dengan ordo 2 kali 2 dengan operasi perkalian. Nah, di sini juga tidak ada elemen identitas pada himpunan ini, karena tidak ada matriks A yang memiliki A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan B untuk matriks B yang ada di himpunan ini. Kemudian yang ketiga yaitu himpunan fungsi bilangan real ke bilangan real dengan operasi perkalian. Nah, di sini juga tidak ada elemen identitas pada himpunan ini, karena tidak ada fungsi fx yang memenuhi gx dikali fx sama dengan fx dikali gx sama dengan gx untuk setiap fungsi gx. Kemudian himpunan-himpunan dengan operasi irisan. Nah, di sini juga tidak ada elemen identitas pada himpunan ini, karena tidak ada himpunan A yang memenuhi A irisan B sama dengan B irisan A sama dengan B untuk setiap himpunan B yang ada di himpunan ini. Kemudian yang kelima yaitu himpunan kata dengan operasi penggabungan. Nah, di sini juga tidak ada elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada kata kosong yang dapat digunakan sebagai elemen identitas dalam operasi penggabungan kata. Nah, setiap kata A memiliki gabungan A ditambah B yang tidak sama dengan B ditambah A untuk setiap B yang tidak kosong. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen inverse. Nah, definisi elemen inverse itu sendiri yaitu elemen A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner notasi bintang apabila berlaku A bintang B sama dengan E dan B bintang A sama dengan E. Untuk setiap A dan B merupakan anggota himpunan H. Nah, contohnya yaitu misalkan A dikali minus A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan maksudnya minus A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z karena untuk setiap A bilangan bulat berlaku A ditambah minus A sama dengan 0 dan minus A ditambah A sama dengan 0. Lalu contoh yang kedua yaitu diberikan bilangan bulat Z6 sama dengan himpunannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan diberikan operasi penjumlahan modulo 6
merupakan operasi biner di Z6. Nah, inverse dari 0 adalah 0 karena 0 modul 0 jika dioperasikan dengan penjumlahan modulo 6 maka akan menghasilkan 0. Nah, inverse dari 1 adalah 5 karena 1 ditambah 5 1 ditambah 5 jika dibagikan dengan 6 karena ini modulo 6 maka akan menghasilkan 0, sisanya 0 gitu. Jadi 1 ditambah 5 dibagi 6 sama dengan 0. Jadi maka inverse dari 1 yaitu 5. Nah, lalu inverse dari 2 yaitu 4 karena 2 ditambah 4 dibagi 6 sama dengan sisanya 0. Selanjutnya inverse dari 3 adalah 3 dan inverse dari 4 adalah 2 dan seterusnya. Nah, di sini latihan soal 5 pada nomor 1. Apakah elemen identitas berlaku unik, yaitu hanya satu dan satu-satunya pada himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik. Nah, kemukakan alasannya. Nah, di sini jawabannya yaitu elemen identitas bersifat unik pada himpunan dengan suatu operasi biner karena sifatnya terdefinisi secara matematis. Unik karena elemen identitas ketika digabungkan dengan elemen lain yang bergantung dengan jenis operasi biner. Nah, jika E1 dan E2 digabung, maka sebenarnya E1 dan E2 tersebut adalah elemen identitas. Nah, berdasarkan jawaban pada latihan soal nomor 4, latihan soal 4 nomor 1 yang dijelaskan oleh Oci tadi, yang tabel U10 dengan perkalian modulo 10, kita tentukan inverse-nya. Nah, di sini jawabannya yaitu inverse dari 1 adalah 1. Karena setiap 1 dikalikan dengan modulo 10, dikalikan dengan perkalian modulo 10 akan menghasilkan 1. Nah, jadi inverse itu sendiri yaitu misalkan 1 dikali A, hasilnya akan menghasilkan A itu sendiri. Jadi pada baris ke-1 yang disebutkan oleh Oci tadi akan menghasilkan 1, 3, 7, 9 itu sendiri. Jadi inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, karena 3 kali 7 adalah 21 sebenarnya, lalu kan ini kan modulo 10, berarti dia memiliki sisa 1. Jadi inverse-nya itu harus 1 gitu. Nah, lalu inverse dari 7 adalah 3, karena 7 dikali 3 dibagikan dengan modulo 10, sisanya yaitu 1. Lalu inverse dari 9 adalah 1, karena 9 1 modulo 10 akan menghasilkan 1. Lalu yang ketiga, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan operasi binar tertentu memiliki inverse. Yang pertama ada bilangan bulat positif dengan operasi perkalian. Nah, contohnya yaitu A dikali 1 per A sama dengan 1 dikali 1 per A merupakan inverse. Nah, contohnya di mana A merupakan anggota himpunan Z positif, di mana A sama dengan 4 misalkan, maka inverse dari bilangan 4 itu, inverse dari A itu merupakan 4 dikali 1 per 4 yang akan menghasilkan 1. Nah, bilangan bulat yang kedua yaitu bilangan bulat dengan penjumlahan. Nah, contohnya yaitu A ditambah dalam kurung minus A sama dengan 0, di mana inverse dari A adalah minus A. Jadi, kalau perkalian itu sama dengan menghasilkan 1, dan kalau penjumlahan itu sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan A-nya itu sama dengan 2, di mana 2 itu merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Kita tahu sendiri. Maka kan tadi rumusnya kan A ditambah minus A. Maka 2 ditambah minus 2 sama dengan 0, di mana minus 2 adalah minus A, dan minus A merupakan inverse dari bilangan bulat A itu tersebut. Gitu. Jadi, lanjut pada contoh yang ketiga, yaitu himpunan matriks 2 kali 2 dengan operasi matriks perkalian inverse matriks A adalah A minus 1, di mana A dikalikan dengan A
inverse akan sama dengan A inverse dikali A yang menghasilkan elemen identitas itu sendiri, yaitu 1. Di mana 1 merupakan matriks identitas 2 kali 2. Lalu yang ke contoh 4, himpunan bilangan real tidak nol pada perkalian. Nah, contohnya yaitu misalkan kita sebut bahwa A-nya itu merupakan himpunan bilangan real akan memiliki inverse kebalikan nilainya. Contohnya, misalnya A itu sama dengan 4/5, karena 4/5 itu merupakan bilangan real, maka inverse-nya adalah 5/4 yang akan menghasilkan 1. Gitu. Jadi kita ingat bahwa inverse perkalian akan menghasilkan 1 dan penjumlahan yaitu 0. Lalu contoh yang kelima yaitu himpunan bilangan real tidak 0 terhadap penjumlahan. Nah, contohnya yaitu X ditambah minus X akan menghasilkan 0. Nah, inverse dari X-nya itu yaitu minus X. Lanjut, nomor 4, yaitu berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan operasi biner yang tidak memiliki elemen inverse. Nah, kemukakan alasannya. Contoh yang pertama yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian. Nah, misalkan, kan ini kan perkalian ya. Misalkan A, B merupakan anggota himpunan Z dan operasi yaitu A per B, maka tidak ada bilangan bulat yang akan dikaitkan menghasilkan bilangan 1 itu sendiri. Nah, lalu yang B, yang kedua, yaitu himpunan bilangan aljabar dengan operasi pembagian. Yang ketiga, yaitu himpunan bilangan imajiner atau kompleks yang dikalikan. Tidak ada bilangan imajiner yang akan menghasilkan inverse. Karena itu bilangannya itu kompleks, jadi tidak ada inverse yang ada gitu. Lalu yang contoh 4 yaitu himpunan polinomial dan koefisien dengan koefisien R, X, dan operasi perkalian ini tidak memiliki inverse untuk setiap polinomial dengan derajat yang lebih dari 1 atau sama dengan 1. Lalu yang contoh 5 yaitu himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian. Nah, himpunan ini tidak memiliki inverse karena setiap elemennya jika dikalikan dari dua buah bilangan positif selalu menghasilkan real positif sendiri. Jadi tidak ada himpunan bilangan real positif yang memiliki inverse terhadap jika dikali A dengan KA itu tidak bisa menghasilkan 1 gitu. Jadi harusnya A dikalikan dengan minus A tadi gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan grupoida. Nah, grupoida itu definisinya yaitu seperti himpunan M jika dioperasikan pada notasi bintang disebut grupoida apabila himpunan M maksudnya definisinya yaitu himpunan H dioperasikan pada bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi bintang, yakni untuk setiap H1 H2 merupakan himpunan H, dan jika H1 maksudnya dioperasikan dengan bintang H2 akan menghasilkan C yang merupakan anggota himpunan H itu sendiri. Nah, contohnya yaitu yang pertama himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi biner bintang di mana A bintang B sama dengan A plus B. Jika operasi A bintangnya itu A plus B untuk setiap A, B anggota himpunan Z. Nah, buktinya yaitu diberikan Z bukan himpunan kosong dan untuk setiap A, B anggota himpunan Z akan dibuktikan bahwa A bintang B sama dengan A plus B merupakan himpunan Z. Ini pembuktian yang satunya ini salah ya. Jadi yang atasnya itu harusnya A bintang B sama dengan A plus B. Tidak ada dua AB-nya. Jadi A plus B saja. Nah,
Lanjut, definisi bilangan bulat memiliki trikotomi, yaitu Z sama dengan merupakan himpunan Z positif gabung himpunan 0 dan gabung juga dengan Z negatif. Jadi, misalkan kasus 1, misalkan A, B merupakan A dan B-nya itu merupakan bilangan bulat positif, maka A bintang B akan menghasilkan bilangan bulat positif. Dan kita tahu bahwa bilangan bulat positif merupakan termasuk bilangan bulat itu sendiri. Jadi sehingga anotasi B merupakan bilangan bulat. Lalu kasus 2 misalkan AB merupakan bilangan bulat negatif, maka AB sama dengan anotasi B sama dengan A plus B akan menghasilkan bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat. Sehingga anotasi bintang B merupakan bilangan bulat. Kasus 3 dan kasus 4 adalah sama, sehingga menghasilkan A bintang B merupakan bilangan bulat. Nah, dari 4 kasus di atas dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi biner notasi bintang, di mana notasi bintang itu anotasi bintang B sama dengan A plus B untuk setiap AB merupakan bilangan bulat Z adalah grupoida. Lalu, contoh lain yaitu ada himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi biner, di mana A bintang B-nya itu sama dengan AB, di mana AB-nya ini A dikali B untuk setiap AB merupakan bilangan bulat. Nah, lalu ada lagi himpunan bilangan bulat R, bilangan bulat real terhadap operasi biner bintang, di mana A bintang B sama dengan A plus B untuk setiap AB bilangan bulat, bilangan real maksudnya. Lalu yang ketiga, bilangan real terhadap perkalian, bilangan rasional terhadap perkalian, lalu selanjutnya ada bilangan rasional terhadap penjumlahan, dan masih banyak lainnya. Nah, lanjut latihan soal 6. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner apabila nomor 1 nih ya. Apabila A notasi bundar B didefinisikan sebagai 1/2 dikali A plus B untuk setiap AB merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, kita akan membuktikan bahwa apakah A operasi bundar B ini merupakan grupoida. Nah, kita dapat misalkan seperti jawaban ini pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, pada kasus 1, misalkan A, B merupakan bilangan bulat positif, maka A operasi bundar B sama dengan 1/2 dikali A plus B yang tidak akan menghasilkan operasi bilangan bulat. Maksudnya yang tidak akan menghasilkan himpunan bilangan bulat. Karena jika misalkan nih, AB-nya kan berarti didefinisikan sebagai bilangan bulat positif. Misalnya A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, maka 1/2 dikalikan dengan 8, hasilnya akan 8/2 gitu. 8/2 yang bukan merupakan bilangan bulat positif. Yang merupakan bukan bilangan bulat dan melainkan bilangan rasional. Pada kasus 2 juga seperti itu, yang tidak akan menghasilkan himpunan bilangan bulat. Jadi dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa operasi A bundar B, di mana yang didefinisikan sebagai 1/2 dikali A plus B terhadap himpunan bilangan bulat bukan grupoida, karena operasi bundar akan menghasilkan bukan bilangan bulat, yang dimana grupoid harus tertutup terhadap yang himpunan yang didefinisikan, yang ingin didefinisikan. Jadi untuk operasi ini nomor 1 bukan grupoida. Lalu yang kedua, A operasi bundar B, di mana definisikan sebagai A plus B ditambah 2AB
apakah grupoida untuk setiap AB merupakan bilangan bulat. Nah, kita misalkan kita jawab bilangan bulatnya itu bukan himpunan kosong, Z bukan himpunan kosong, dan untuk setiap AB merupakan bilangan bulat, akan dibuktikan bahwa A bundar B yang didefinisikan A plus B ditambah 2AB adalah grupoida. Nah, di sini terdiri dari 7 kasus, di mana yang akan menyimpulkan bahwa A operasi bundar B itu merupakan bilangan bulat. Nah, pada kasus 1 misalkan AB sama dengan bilangan bulat positif, maka operasi A bundar B akan menghasilkan bilangan bulat positif, karena kita tahu bahwa operasi bilangan bulat positif adalah bilangan bulat. Lalu kasus 2 kayak gitu, seperti itu. Untuk AB bilangan bulat negatif, maka operasinya akan menghasilkan bilangan bulat positif. Lalu kasus ketiga, yaitu akan menghasilkan untuk setiap A bilangan bulat positif dan BZ negatif, maka A bundar B merupakan Z negatif gitu. Sampai kasus ketujuh, di mana A sama dengan 0, B merupakan 0, maka A operasi bundar B merupakan 0. Karena kita tahu bahwa 0 itu termasuk himpunan bilangan bulat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi biner A bundar B untuk setiap AB bilangan bulat adalah grupoida. Lalu contoh nomor ketiga, yaitu A bundar B didefinisikan sebagai A untuk setiap AB bilangan bulat. Nah, di sini di mana Z bukan himpunan kosong dan AB, ingat B-nya itu maksudnya B-nya itu merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, apakah operasi bundar pada definisi ini merupakan grupoid? Nah, maka kita dapat memisalkan pada kasus-kasus tertentu. Nah, pada kasus 1 misalkan A, B, ingat bahwa B-nya ini merupakan anggota himpunan bulat Z positif, maka pada operasi ini keliru, karena jika A bundar B di mana A-nya itu Z plus dan B-nya Z plus, maka tidak akan menghasilkan operasi ini, sehingga pada kasus 1 saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa operasi B bukan grupoida. Lalu gimana kalau B-nya itu sama dengan 0? Nah, pada kasus 2 ini disimpulkan bahwa bisa dilakukan operasi ini. Namun kan pada soal diminta untuk setiap A, B itu merupakan bilangan bulat. Maka secara keseluruhan operasi ini bukan merupakan grupoida. Lalu ada lagi contoh nomor 4, A bundar B yang didefinisikan A plus 2B untuk setiap AB merupakan Z. Sama seperti sebelumnya, di mana untuk setiap Z yang bukan himpunan kosong akan didefinisikan A bundar B, yaitu A plus 2B untuk setiap AB merupakan bilangan bulat. Nah, apakah grupoida? Maka kita dapat memisalkan dan meneliti pada kasus-kasus yang diberikan apabila Z-nya itu plus, apa Z-nya itu negatif, atau kedua-duanya himpunan 0 gitu. Maksudnya itu AB-nya itu sama dengan 0, apakah A-nya plus nih. Pada kasus 4, A-nya plus, B-nya negatif. Nah, sehingga setelah dianalisis pada kasus-kasus tersebut, kasus di sini terdiri kasus 1 sampai kasus 6, sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi A bundar B yang didefinisikan A plus 2B untuk setiap AB merupakan bilangan bulat positif, bilangan bulat adalah grupoida. Karena berdasarkan definisi 10, himpunan Z adalah tertutup terhadap operasi biner untuk setiap AB elemen Z, di mana A yang mengakibatkan
A B itu anotasi B itu himpunan bilangan bulat itu sendiri. Lalu yang kelima, A operasi B sama dengan 0 yang didefinisikan sebagai 0 untuk setiap AB bilangan bulat Z. Nah, ini sama seperti contoh soal nomor 3 tadi ya. Sedangkan kita kan punya bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga nolnya. Sedangkan di operasi ini yang didefinisikan sebagai 0, maka pada nomor ini tidak berlaku atau tidak grupoida. Sehingga operasi B 0 untuk setiap AB bilangan bulat Z bukan merupakan grupoida. Sekian dari saya. Oke, baik. Di sini ada semigroup. Nah, untuk definisinya, sebuah himpunan A terhadap operasi biner dikatakan semigroup apabila A merupakan grupoida dan bersifat asosiatif. Dapat dikatakan A operasi biner semigroup apabila berlaku yang pertama, A tertutup pada operasi biner. Untuk setiap A1 dan A2 elemen dari A, maka A1 bintang A2 elemen dari A. Kemudian syarat yang kedua, himpunan A pada operasi biner berlaku asosiatif, di mana dalam kurung A1 bintang A2 bintang A3 sama dengan A1 bintang A2 bintang A3 untuk setiap A1, A2, A3 elemen dari A. Oke, di sini ada contoh dari semigroup. Misalkan di sini ada sebuah matriks, yaitu matriks M, dengan anggotanya 1, B, A0, di mana A, B ini elemen bilangan bulat positif. Nah, periksa apakah M terhadap operasi perkalian adalah semigroup. Nah, akan dibuktikan MX adalah semigroup. Misal ambil sembarang A, B elemen dari bilangan bulat, dengan A ini sama dengan 1, B1, A1, dan 0, dan B-nya ini sama dengan 1, B2, A2, dan 0. Maka matriks A dikali matriks B sama dengan 1, B1, A1, 0 dikali 1, B2, A2, 0. Nah, jika dioperasikan, maka 1 ditambah A2, B1, B2 ditambah 0, A1 ditambah 0, dan A1, B2 ditambah 0. Nah, maka A dikali B sama dengan 1 ditambah A2, B1, B2, A1, dan A1, B2. Nah, jadi matriks M terhadap operasi perkalian memiliki sifat ketertutupan untuk setiap A, B elemen bilangan bulat positif. Oke, kemudian di sini ada syarat yang kedua, akan ditunjukkan apakah M terhadap operasi perkalian bersifat asosiatif. Nah, di sini A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Yang pertama kita buktikan A dikali B dikali C untuk yang sebelah kiri. Di mana jika matriks 1, B1, A1, 0 dikali dengan matriks 1, B2, A2, 0, itu akan menghasilkan 1 ditambah A2, B1, dikali A2, B1, B2, A1, A1, B2. Nah, kemudian dikalikan dengan matriks 1, B3, A3, 0. Nah, dioperasikan menghasilkan 1 ditambah A2, B1 ditambah A3, B1, B3 ditambah A2, B1, B3 ditambah 0, kemudian A1 ditambah A1, A3, B2, dan A1, B3 ditambah 0. Nah, kemudian hasilnya matriks 1 ditambah A2, B1 ditambah A3, B2, B3 dikali 1 ditambah A2, B1, A1 dikali 1 ditambah A3, B2, dan A1, B3. Kemudian kita buktikan untuk sebelah kanannya,
yaitu A dikali B dikali C, di mana matriks 1, B1, A1, 0 dikali dengan matriks 1, B2, A2, 0, kemudian dikalikan dengan matriks 1, B3, A3, 0. Nah, di sini kita operasikan terlebih dahulu untuk matriks B dan C. Jika matriks B dan matriks C dioperasikan menghasilkan 1 ditambah A3, B2, B3, A2, A2, B3. Nah, kemudian dikalikan dengan matriks A, yaitu 1, B1, A1, 0, akan menghasilkan 1 ditambah A3, B2, A2, B1, B3 ditambah A2, B1, B3, A1 ditambah A1, A3, B2, dan A1, B3. Nah, kemudian hasilnya 1 ditambah A2, B1 ditambah A3, B2, B3 dikali 1 ditambah A2, B1, A1 dikali 1 ditambah A3, B2, dan A1, B3. Nah, maka dapat disimpulkan karena matriks M terhadap operasi perkalian memenuhi sifat asosiatif. Jadi MX bersifat asosiatif untuk A, B elemen bilangan bulat positif. Nah, jadi berdasarkan pembuktian tersebut diperoleh MX-nya ini memiliki sifat ketutupan dan sifat asosiatif, sehingga terbukti MX merupakan semigrup untuk untuk matriks M sama dengan 1, B, A, 0, di mana setiap anggota A, B elemen dari bilangan bulat positif. Kemudian di sini ada latihan soal 7. Tunjukkan bahwa Z adalah semigrup terhadap operasi biner. Operasi biner perkalian dengan A dikali B sama dengan GCD A, B. Jadi akan ditunjukkan bahwa Z adalah semigrup terhadap operasi biner perkalian dengan A kali B sama dengan GCD A, B. Dengan cara memeriksa apakah operasi ini memenuhi sifat ketertutupan dan asosiatif. Nah, yang pertama kita buktikan operasi ini bersifat ketertutupan, di mana GCD A, B sama dengan D, di mana D ini habis membagi A, maka A ini sama dengan D dikali K untuk setiap K elemen bilangan Z. Kemudian D ini habis membagi B, di mana B sama dengan D dikali K dengan K elemen bilangan Z. Jadi dapat disimpulkan A dikali B sama dengan GCD A, B bersifat ketertutupan karena hanya memiliki satu penyelesaian. Kemudian akan dibuktikan bahwa operasi ini juga bersifat asosiatif. Nah, ambil sembarang bilangan A, B, C elemen bilangan Z. Akan ditunjukkan bahwa A kali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. Kemudian GCD A, B dapat kita tulis dengan kombinasi linier, yaitu GCD A, B sama dengan AX ditambah BY untuk setiap KY elemen bilangan Z, sehingga diperoleh A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, di mana GCD A, B dikali C sama dengan A dikali GCD B kali C, B, C. Nah, sudah diketahui bahwa GCD A, B ini AX tambah BY kemudian dikalikan dengan C sama dengan A dikali GCD B, C itu dapat kita tulis dengan BX aksen ditambah CY aksen. Nah, apabila kita operasikan menghasilkan ACX tambah BCY itu sama dengan ABX aksen ditambah ACY aksen. Nah, karena perkalian adalah operasi asosiatif pada bilangan Z, maka A dikali BC, A dikali B dikali C sama dengan ABX aksen ditambah ACY aksen sama dengan ACX ditambah BCY sama dengan A dikali B dikali C. Nah, jadi dapat disimpulkan A dikali B sama dengan GCD A, B ini bersifat asosiatif. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terbukti Z ini merupakan semigrup terhadap operasi biner dengan A dikali B sama dengan GCD A, B. Oke, kemudian materi yang terakhir mengenai monoida. Di sini ada definisi monoida.
himpunan H terhadap operasi biner disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H ini disebut monoida terhadap operasi biner apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner. Untuk setiap H1A2 elemen H, maka H1 dikali H2 elemen dari H. Syarat yang kedua, operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif. Dengan H1 dikali H2 dikali H3 sama dengan H1 dikali H2 dikali H3. Kemudian syarat yang ketiga, setiap H elemen H, himpunan H, ada elemen identitas H sehingga E dikali H sama dengan H dan H dikali E sama dengan H. Oke, di sini ada contoh dari monoida. Yang pertama, himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian adalah monoida karena setiap N1, N2, N3 elemen dari bilangan asli berlaku. Yang pertama, N ini bersifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 dikali N2 ini akan menghasilkan bilangan asli. Kemudian syarat yang kedua, kemudian N ini berlaku tertutup pada operasi perkalian. Berlaku sifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Karena jika N1 dikalikan dengan N2 dikali N3 sama dengan N1 dikali N2 dikali N3. Kemudian ada satu elemen dari N yang mengakibatkan 1 dikali N sama dengan N, dan N dikali 1 sama dengan N. Kemudian contoh yang kedua, himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian terhadap operasi pertambahan bukan monoida karena tidak ada identitas elemen dari N yang mengakibatkan E ditambah N sama dengan N atau N ditambah E sama dengan N untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Di next. Nah, di sini ada latihan soal 8. Berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu matriks berordo 3x3 terhadap operasi penjumlahan merupakan monoida. Jadi, akan dibuktikan bahwa matriks ordo 3x3 terhadap operasi penjumlahan merupakan monoida. Nah, misalkan matriks M dengan anggota A, B, C, D, E, F, G, H, I dengan yang merupakan elemen bilangan real. Nah, ambil sembarang A, B, C elemen bilangan real, maka untuk matriks A-nya ini A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1. Untuk matriks B-nya A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2. Untuk matriks C-nya A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan bahwa matriks M ini adalah grupoida. Nah, akan ditunjukkan jika matriks A ditambah B sama dengan A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1 ditambah dengan A2, B2, H2, I2. Nah, dioperasikan menghasilkan A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2, E1 tambah E2, F1 tambah F2, G1 tambah G1 tambah G2, H1 tambah H2, I1 ditambah I2. Nah, karena A ditambah B ini bersifat tertutup, maka matriks M ini adalah grupoida. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa M ini adalah semigrup.
yang mana M ini harus bersifat asosiatif. Di sini matriks A ditambah B ditambah C harus sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, yang pertama kita akan membuktikan A ditambah B tambah C yang sebelah kiri. Oke, jika matriks A ditambah matriks B, itu kan tadi menghasilkan A1 ditambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 ditambah D2, E1 tambah E2, F1 tambah F2, G1 ditambah G2, H1 ditambah H2, I1 tambah I2. Nah, kemudian akan ditambahkan dengan matriks C yang anggotanya A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3. Nah, jika dioperasikan, maka akan menghasilkan A1 ditambah A2 ditambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 C3, D1 D2 D1 ditambah D2 ditambah D3, E1 ditambah E2 ditambah E3, F1 ditambah F2 ditambah F3, G1 ditambah G2 ditambah G3, H1 ditambah H2 ditambah H3, I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, kemudian kita buktikan yang sebelah kanan. Yang pertama kita operasikan matriks B ditambah matriks C. Nah, menghasilkan A2 ditambah A3, B2 tambah B3, C2 tambah C3, D2 tambah D3, E2 ditambah E3, F2 tambah F3, G2 tambah G3, H2 tambah H3, I2 tambah I3. Nah, kemudian matriks tersebut ditambahkan dengan matriks A dengan anggota A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1. Nah, dioperasikan menghasilkan A1 ditambah A2 tambah A3, B1 B2, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 ditambah D2 ditambah D3, E1 ditambah E2 ditambah E3, F1 ditambah F2 ditambah F3, G1 ditambah G2 ditambah G3, H1 ditambah H2 ditambah H3, I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, karena A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C bersifat asosiatif, maka matriks M ini adalah semi group. Di next. Nah, kemudian yang terakhir akan kita tunjukkan bahwa M ini memiliki identitas. Nah, jika M ditambah E sama dengan M, di mana E-nya ini elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Yang mana nilai E-nya ini sama dengan 0, oke, dilanjut, di mana nilai anggota dari E-nya ini sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Nah, sehingga matriks M ditambah E sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I ditambah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 akan menghasilkan matriks M-nya sendiri, yaitu A tambah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, oleh karena itu, M ditambah E sama dengan M, maka M ini memiliki identitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terbukti matriks berorder 3x3 terhadap operasi penjumlahan merupakan monoida. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, diberikan U10 dengan diberikan himpunan U10, 1, 3, 7, 9, dan operasi perkalian modulo 10. Periksa apakah U10 ini adalah monoida. Penyelesaian akan dibuktikan bahwa U10 ini U10 terhadap operasi perkalian modulo 10 adalah monoida. Nah, akan ditunjukkan melalui tabel Cayley. Bisa diperhatikan tabel Cayley-nya. Berdasarkan tabel Cayley, akan ditunjukkan U10 ada grupoida. Nah, ambil sembarang nilai U10, misalkan 1, 3, 7, 9, yang mana elemen dari U10.
Maka jika 1 dikali dengan yang 1 sama dengan 1, 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 kali 7 sama dengan 7, 1 dikali 9 sama dengan 9. Kemudian U10 adalah semigrup. Ambil sembarang nilai U10, misalkan A-nya sama dengan 3, B sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 9. Maka A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sehingga 3 kali 7 kali 9, hasilkan 21 kali 9 sama dengan 3 dikali 63. Maka hasilnya 189 sama dengan 189. Sehingga disimpulkan U10 ada semigrup. Kemudian U10 ini memiliki identitas. Nah, U10 memiliki elemen identitas karena baris ke-1 pada tabel di mana dikalikan dengan perkalian modul 10 dikali dengan A sama dan menghasilkan A. Sehingga ada elemen identitas di mana elemen tersebut merupakan anggota dari U10. Untuk setiap A elemen U10, maka 1 dikali A sama dengan A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa U10 dengan himpunan U10 1379 terhadap operasi perkalian modulo 10 adalah monoida. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.